Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan sosial atau politik secara drastis dan seringkali menggunakan cara-cara ekstrim atau kekerasan untuk mencapai tujuannya. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik agama, politik, maupun ideologi lainnya. Radikalisme memiliki dampak yang sangat merugikan. Tidak hanya merusak tatanan sosial dan keamanan, tetapi juga menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Contohnya, aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal seringkali menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi yang besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengadopsi sikap anti-radikalisme. Anti-radikalisme adalah upaya untuk mencegah, menolak, dan melawan segala bentuk radikalisme. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melawan radikalisme. 1. Pendidikan dan kesadaran. Memperluas pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya radikalisme melalui pendidikan di sekolah, kampus, dan komunitas. 2. Dialog dan toleransi. Mendorong dialog antar kelompok dan mengajarkan toleransi untuk menghargai perbedaan. 3. Kewaspadaan di media sosial. Melaporkan konten yang mengandung unsur radikal di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau provokasi. 4. Dukungan terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menindak tegas pelaku radikalisme. Radikalisme dapat memiliki berbagai dampak negatif pada individu, masyarakat, dan negara. Beberapa dampak negatif dari radikalisme meliputi: 1. Kekerasan dan terorisme. Radikalisme seringkali mendorong tindakan kekerasan dan terorisme yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, cedera, dan kerusakan fisik. 2. Disintegrasi sosial. Radikalisme dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, meningkatkan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan merusak kohesi sosial. 3. Diskriminasi dan intoleransi. Pandangan radikal cenderung intoleran terhadap pandangan yang berbeda, yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. 4. Penghancuran infrastruktur. Serangan teror dan aksi kekerasan lainnya seringkali merusak infrastruktur publik, seperti bangunan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. 5. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Radikalisme dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi suatu negara, menyebabkan ketidakpastian yang dapat merusak investasi dan pertumbuhan ekonomi. 6. Trauma psikologis. Korban dari tindakan radikal, termasuk individu yang terlibat dalam tindakan tersebut, seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam. 7. Penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. 8. Stigmatisasi dan marginalisasi. Kelompok atau individu yang dicap sebagai radikal seringkali mengalami stigmatisasi dan marginalisasi yang dapat memperparah masalah sosial dan memperkuat siklus radikalisme. 9. Perpecahan keluarga. Keterlibatan dalam kelompok radikal seringkali menyebabkan perpecahan dalam keluarga, karena anggota keluarga mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau menolak tindakan radikal tersebut. Mengatasi radikalisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan yang mempromosikan toleransi dan dialog, program deradikalisasi, serta kebijakan yang mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Radikalisme adalah suatu ideologi atau sikap yang mendorong perubahan drastis terhadap struktur sosial, politik, atau ekonomi dengan cara yang ekstrem. Berikut beberapa aspek tambahan yang relevan terkait radikalisme. 1. Ideologi dan motivasi. Radikalisme dapat didorong oleh berbagai ideologi, termasuk agama, politik, atau etnisitas. Para penganut radikalisme seringkali percaya bahwa perubahan fundamental yang mereka perjuangkan adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan yang mereka anggap benar atau adil. 2. Proses radikalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok menjadi semakin ekstrem dalam pandangan dan tindakan mereka. Proses ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan sosial, pengaruh dari kelompok atau individu tertentu, dan paparan ideologi ekstrem. 3. Pencegahan radikalisme melibatkan berbagai pendekatan, termasuk pendidikan yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antar budaya, program deradikalisasi yang membantu individu keluar dari ideologi radikal, serta kebijakan yang mengurangi ketidakadilan dan kesenjangan sosial.
kasus-kasus radikalisme banyak negara di seluruh dunia telah mengalami dampak dari radikalisme. Misalnya, serangan teroris 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat, gerakan ekstremis di Timur Tengah, dan kelompok sayap kanan ekstrem di Eropa. Dan yang terbaru adalah penembakan mantan Presiden Amerika Donald Trump yang sedang melakukan kampanye untuk pencalonan presiden periode ini. Kesimpulannya adalah, melawan radikalisme memerlukan usaha bersama dan kesadaran kolektif. Mari kita jaga keamanan dan kedamaian dengan menolak segala bentuk radikalisme dan kekerasan. Dengan demikian, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan aman bagi kita semua. Mari bersama melawan radikalisme.